Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Aku anak Tuhan selalu ceria. Masih kurang semangat nih kamu. Iya ya Kak ya, nanti sekali lagi Kak. Di rumah sekali Ya, lagi ya. sekali lagi oke. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Aku anak Tuhan selalu ceria. Halo semuanya, semua dalam keadaan sehat. Semua kita hari ini mau beribadah, kita bersukacita, kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersaat teduh sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Kita memuji Tuhan, semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Nyanyi bersama-sama di rumah ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Ya adik-adik sama berdiri. Pakai gerakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya siapa? Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Semuanya dapat terus satu Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari Tita yang ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya adik-adik semua disayang sama Tuhan Yesus? Ya, kakak juga. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Marilah kita sama-sama berdoa doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa pada minggu ini yaitu dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ya adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Semuanya adik-adik kalau untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dimenangkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dimenangkan olehnya. Terima kasih Tuhan, hidupku dimenangkan. Terima kasih Tuhan, keselamatan darinya. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita yang sebagaimana anak-anak sekolah minggu di dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dengan kaling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekolah minggu. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5. Kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Adik kami sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pasti pernah mendengar kata iri hati. Iri hati atau sama dengan dengki. Iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki sesuatu keunggulan, baik itu prestasi atau kekuasaan. Karena itu iri hati sama dengan menginginkan yang dimiliki oleh orang lain atau mengharapkan orang lain yang memilikinya kehilangannya. Itulah iri hati. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iri hati adalah kejahatan. Iri hati adalah dosa. Karena itu firman Tuhan berkata untuk kita tidak boleh iri hati. Apakah boleh iri hati kepada orang fasik? Jawabnya juga tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh iri hati kepada orang fasik? Karena walaupun orang fasik itu jahat, itu tidak akan lama, umurnya pendek. Kalau tidak berakhir di kantor polisi, maka akan berakhir di kuburan. Tuhan akan menghukumnya. Karena itu iri hati tidak boleh. Sebab iri hati adalah tanda ketidakpercayaan atas keadilan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Ia akan memberi dengan adil dan Ia akan mengambil dengan adil. Apa yang kita miliki adalah seturut dengan keadilan Tuhan. Karena itu orang Kristen tidak boleh iri hati. Karena itulah firman Tuhan menyapa kita.
Bagaimana caranya untuk tidak iri hati? Pertama dikatakan Tuhan ayat yang pertama, yaitu ayat 3, percayalah kepada Tuhan. Jadi supaya kita tidak iri hati, yakinkan diri kepada Tuhan dan berlakulah baik. Jadi kita harus berusaha sebaik-baiknya bahwa percaya kepada Tuhan adalah cara menghilangkan iri hati. Yang kedua, bergembiralah di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki, kita harus bergembira. Karena kalau kita bergembira di dalam hidup kita, maka tidak akan ada lagi iri hati akan apa yang kita miliki. Karena itu dikatakan pada ayat 4 daripada firman Tuhan, bergembiralah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kau membutuhkan segala sesuatu, jangan iri hati terhadap orang lain, tetapi mintalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan pada ayat 5, untuk mencegah iri hati, kita harus berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan bertindak. Jadi Allah kita adalah Allah yang adil. Baik Dia dalam memberi, baik Dia dalam memperhatikan, baik Dia dalam merawat kita. Karena itu kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kita harus yakin akan pemberian Tuhan, dan kita harus yakin akan tindakan Tuhan dalam semua hidup kita. Karena itu, untuk menjauhkan iri hati, bersyukur dan berserahlah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jauhkanlah kami dari iri hati, tapi yakinkan kami untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan, dan buatlah kami gembira dan senantiasa berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan pujian hujan berkat. Hidup
Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Ibu. Kita mau mengucap syukur kalau hari ini kita bisa beribadah secara virtual. Kita mau berdoa bersama-sama. Amin. Adik-adik, Kakak Tere dan Kak Agustina berharap adik-adik semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sehat selalu, dan jangan lupa selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Sampai ketemu